Hai sobat semuanya, di sini kami berdua ingin melakukan podcast tentang mendalam konsep pelayanan logistik dan layanan bisnis. Saya Afifa Nulia Kamali dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 1 dan di sebelah kiri saya ada Saya Sofia Putri Kirana, absen 29 dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 1. Mari kita diskusi podcast dan berbagi pengetahuan bersama. Kamu bagaimana peran layanan bisnis dan layanan logistik berkontribusi terhadap efisiensi rantai pasok dalam satu perusahaan? Menurut saya, layanan bisnis untuk rantai pasok itu yaitu meningkatkan efisiensi atau mengoptimalkan sebuah supplier dengan pelanggan untuk kerjasama bersama mereka untuk menjadi pelanggan yang baik. Nah, menurut kamu bagaimana layanan logistik bersangkut paut dengan rantai pasok? Menurut saya dengan cara mengoptimalkan proses produksi dan distribusi dan mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Apa analisis dokumen logistik dalam mendukung akuntabilitas? Jika resiko dokumen itu tidak akurat, menurut saya jika dokumen logistik tidak akurat akan menyebabkan keterlambatan pengiriman dan kehilangan barang dan bahkan tuntutan hukum. Menurut kamu gimana? Ya, menurut saya dokumen logistik seperti contohnya surat jalan. Jika surat jalan mencakup informasi mengenai jenis invoice digunakan untuk menagih pembayaran pelanggan. Menurut kamu bagaimana strategi pengiriman mempengaruhi waktu dan pengiriman dan kepuasan pelanggan? Berikan contohnya. Menurut saya, strategi pemasaran pengelolaan gudang yang efektif dapat mengaruhi waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan dengan cara mengoptimalkan penyimpanan. Yang contohnya, penggunaan sistem pengelolaan gudang yang terkomputerisasi. Menurut kamu gimana? Menurut saya dengan cara memastikan ketersediaan stok, mempercepat proses pengiriman. Menurut kamu, evaluasi berbagai moda transportasi logistik berdasarkan aspek biaya kecepatan, jenis barang, kapan sebuah perusahaan harus memilih suatu moda transportasi dibandingkan yang lainnya? Menurut saya dengan moda transportasi logistik dapat dievaluasi berdasarkan beberapa aspek seperti biaya, terus kecepatan, jenis barang, dan jangkauan distribusi. Demikian, pemilihan moda transportasi yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya logistik. Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya itu ya, evaluasi moda transportasi logistik itu dapat dilakukan dengan berbagai aspek seperti biaya, kecepatan, jenis barang, dan jangkauan distribusi. Dengan memahami karakteristik yang berbeda, transportasi dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang di atas. Perusahaan dapat memilih dengan sesuai kemampuan dan kemaksimalan dengan berbagai transportasi yang dipilih. Pertanyaan selanjutnya, apa evaluasi berbagai moda transportasi logistik berdasarkan aspek biaya, kecepatan, dan barang? Kapan sebuah perusahaan harus memilih suatu moda dibandingkan yang lainnya? Menurut saya dengan moda transportasi logistik dapat dievaluasi berdasarkan beberapa aspek seperti biaya, kecepatan, terus jenis barang, dan jangkauan distribusi. Demikian, pemilihan moda transportasi yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya logistik. Menurut kamu gimana? Menurut saya itu evaluasi moda transportasi logistik dapat dilakukan dengan berbagai aspek, yang utama biaya, kecepatan, jenis barang, dan jangkauan distribusi. Dengan memahami karakteristik masing-masing, transportasi dapat menyebarkan faktor-faktor perusahaan dapat membuat keputusan mana yang terbaik bagi perusahaan mereka dengan moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan logistik perusahaan. Baik, menurut kamu jelaskan peran koordinasi antar unit delivery
dalam pengiriman barang sampai ke pelanggan dengan tepat waktu dalam kondisi tertentu. Lalu bagaimana kamu akan mengetahui keterlambatan pengiriman barang? Koordinasi antara fungsi distribusi dengan delivery sangat penting dalam pengiriman sampai tempat tujuan dengan cara mengecek dengan website Google cara berada barang ada di mana. Dengan cara itu kita dapat mengetahui barang ada di mana titik sampainya di situ. Ya. Kalau menurut kamu bagaimana? Gimana? Menurut saya dengan melihat jadwal pengiriman, kemudian komunikasi dengan pelanggan, dan pengawasan kondisi barang. Baik, kita lanjutkan soal yang keenam. Ceritakan skenario tentang sistematis logistik dengan caramu dengan mulai dari penerimaan barang sampai ke hingga pengantrian ke pelanggan. Baik, saya akan menceritakan skenario simulasi logistik dapat digambarkan seperti yang pertama yaitu pemesanan, yang kedua yaitu pengelolaan pesanan, yang ketiga pengemasan dan pengiriman, yang keempat yaitu pengantaran. Dalam skenario ini perlu dipastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya logistik. Lalu menurut kamu gimana? Menurut saya yaitu skenario simulasi logistik dari pemesanan barang. Ya sama saja, mulai dari pemesanan barang hingga ke alur dokumen. Dengan demikian skenario simulasi logistik ini memerlukan keputusan penting dalam pemilihan metode penggunaan stok. Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat waktu dalam kondisi yang baik. Bagaimana penerapan teknologi informasi seperti ERP, terus berbagai scanner GPS dapat meningkatkan efektivitas dalam layanan logistik dan teknologi. Menurut saya itu penerapan teknologi informasi dalam layanan bisnis seperti ERP, barcode, scanner, GDS efisiensi dapat meningkatkan efisiensi waktu pengiriman barang. Teknologi informasi berperan penting dan dapat meningkatkan kepuasan untuk pelanggan melalui pengiriman yang cepat. Kalau menurut kamu? Menurut saya dengan menggunakan GPS tracking dengan penerapan teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses pengiriman, meningkatkan Refleksi menilai dalam bidang logistik untuk bekerja secara efektif, efisiensi dengan cara kamu sendiri jelaskan alasannya. Alasannya yaitu dengan tenaga kerja yaitu dengan efisiensi dapat dipercaya. Tenaga kerja logistik juga perlu memiliki kemampuan untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam setiap proses pelayanan. Kemudian menurut kamu seperti apa? Kalau menurut saya itu nilai-nilai profesional yang perlu dimiliki oleh tenaga kerja di bidang logistik adalah akulturasi, efisiensi, dan dapat dipercaya. Karena pelanggan dan perusahaan itu dapat dipercaya sangat penting karena tenaga kerja logistik itu mengirimkan barang dengan tepat waktu dan kondisi baik. Jadi kita itu harus mengecek barang sesuai kemampuan dari tenaga kerja. Yaitu nomor 9, jika kamu dirancang untuk sistem pengolahan logistik untuk sebuah toko online, kemudian apa saja bagian yang penting yang kamu prioritaskan dan jelaskan alasannya. Jika saya merancang pengelolaan logistik dalam sebuah toko online itu nasional, komponen yang saya akan prioritaskan yang pertama yaitu sistem informasi logistik karena terintegrasi sangat krusial untuk memastikan alur data yang lancar di antara gudang, sistem pemesanan dan pengiriman. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya dengan
cara pengawasan dan penilaian untuk memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan dengan efektif dan efisien. Kemudian pengiriman untuk memastikan bahwa barang sampai ke pelanggan dengan tepat waktu. Baik, ini soal yang terakhir yaitu soal 10. Setelah mempelajari tentang layanan logistik, layanan bisnis, apa yang dapat ditingkatkan untuk agar kamu bisa bekerja dalam bidang di masa depan ini? Baik, yang saya akan lakukan yaitu keterampilan yang perlu ditingkatkan untuk siap bekerja di masa depan, yaitu dengan analisis data, mempelajari analisis data, dan pemecahan masalah, kemudian komunikasi efektif dan kerjasama tim, dan manajemen waktu atau sumber daya. Kemudian teknologi informasi dan sistem logistik dengan meningkatkan keterampilan. Terus, jika menurut kamu gimana? Menurut saya itu untuk siap bekerja dalam bidang logistik, saya perlu meningkatkan keterampilan analisis, komunikasi juga untuk manajemen waktu, mengatur waktu juga, meningkatkan keterampilan serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, saya perlu belajar dengan mengembangkan keterampilan ini hingga menjadi profesional logistik yang kompeten. Baik, kita harus mempelajari seperti analisis data gitu. Sekian podcast dari kami berdua. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.